Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Masih dalam fasal ya, bab tentang kewajiban seorang pengajar kepada dirinya, kepada muridnya dan kepada pelajarannya. Dan ini kita masuk di fasal yang pertama, adab-adab seorang pengajar terhadap dirinya sendiri. Adab-adab seorang pengajar pada dirinya sendiri. Fi adabihi fi nafsihi. Sudah disebutkan adab yang pertama, an-naul awal, dan di sini siapa Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala menyebutkan 12 adab yang penting diperhatikan oleh seorang pengajar terhadap dirinya sendiri. Oke. Okay. Kemudian qala rahimahullahu taala, qala Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala fi kitabih Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Nah, asani sekarang ya. Adapun yang pertama al-awwal sudah dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Ya, senantiasa muraqabatullah fis sirri wal alaniyah. Senantiasa muraqabah kepada Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah taala fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sir wal alaniyah. Baik. Dalam keadaan ketika sendiri atau bersama dengan yang lain. Baik, afwan sebentar.
Taib, afan. Nabda. Au nawasil. Nah. Sekarang pada naul awal atau naul tsani, adab yang kedua, ya, yang selayaknya dimiliki oleh seorang pengajar terhadap dirinya sendiri. Dan ini juga sudah kita bacakan setengahnya kalau nggak salah ya. Kewajiban seorang alim, ya, seorang alim ayyasunal ilma kama sonahu ulama ussalaf. Wajib bagi seorang yang berilmu untuk menjaga ilmunya. Ya, karena siapa yang menjaga ilmunya, maka ilmu akan memuliakan dirinya. Dan diantara bentuk menghinakan ilmu adalah membawa ilmu kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Nah, mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak membutuhkannya, kepada orang-orang yang tidak membutuhkannya, atau orang-orang yang tidak layak untuk menerima ilmu tersebut. Pernah kita sebutkan dalam pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm karya Syekh Shalih bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullahu taala, bahwasanya di antara bentuk merendahkan ilmu, tidak menjaga ilmu adalah ketika seorang alim menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak beradab. Ya, ada orang tidak beradab, tetap diajari ilmu kepadanya. Dan ini hal yang termasuk perkara yang menghinakan ilmu. Ini kalau tidak ada tanda-tanda dia ingin berubah, ya maka tidak selayaknya dia diberikan ilmu. Karena ilmu ini hanya bagi orang-orang yang beradab. Dan ilmu ini hanya akan jadi mulia ketika berputar di kalangan orang-orang yang beradab. Tatkala ilmu tersebut masuk di dalamnya orang-orang yang tidak beradab, berkecimpung di dalamnya orang-orang yang tidak faham adab, ya, maka itu akan menjadi sebab kehinaan bagi ilmu tersebut. Maka tidak selayaknya seorang pengajar memberikan ilmu kepada orang-orang yang, ya, nampaknya dia adalah orang yang tidak beradab. Baik. Ini sudah kita jelaskan kemarin sampai dalam bait syair, ya, yang disebutkan di sini oleh Abul Hasan Al-Jurjani rahimahullahu taala. Walau anna ahlal ilmi sonuhu sonahum walau adzamuhu fin nufusi la'udzima. Seandainya para ulama, orang yang memiliki ilmu itu menjaga ilmunya, niscaya ilmu akan menjaga mereka. Walau adzamuhu fin nufusi la'udzima. Dan seandainya mereka mengagungkan ilmu tersebut di dalam jiwa mereka, niscaya mereka akan dimuliakan. Nah, ثم قال رحمه الله تعالى فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. Nah, ini kemarin berkenaan dengan masalah bahwa di antara bentuk di antara bentuk tidak menghormati ilmu, ya, tidak menjaga ilmu adalah gurunya yang datang ke murid untuk mengajarinya. Ya, datang ke rumah-rumah orang, disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, ya, dia membawa ilmu tersebut ke pintu-pintu penguasa, ya, membawa ilmu tersebut ke pintu-pintu penguasa dengan harapan mendapatkan bahagian dari dunia, mendapatkan sesuatu dari pemerintah, dari penguasa tersebut, dia mendapatkan timbal balik. Maka dia pun dengan rela, ya, meninggalkan tempatnya, kemudian datang ke pintu-pintu sultan, pintu penguasa untuk mengajari mereka ilmu karena ada tendensi tertentu. Ini merupakan perbuatan menghinakan ilmu. Dan Imam Malik rahimahullahu taala, ya, ma'ruf kisah beliau bagaimana ketika gubernur datang, ya, beliau rahimahullahu taala mengatakan, kalau gubernur datang ingin menuntut ilmu, maka silakan dia duduk bersama dengan yang lain. Silakan dia duduk bersama dengan yang lain. Tapi kalau beliau datang untuk urusan yang lain, maka silakan tunggu, saya mengajar dulu. Dan gubernur mengikuti Imam Malik dalam hal ini. Tidak ada mudahanah, tidak ada dalam tanda kutip, ya, kemudian merendahkan ilmu tersebut di hadapan penguasa. Dan kita juga tahu bagaimana nasib Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang mendapatkan fitnah ketika di Naisabur, ya. Ketika di Naisabur, ya, di mana beliau rahimahullahu taala ketika diminta oleh penguasa untuk datang ke rumahnya, ya, untuk mengajari dia dan anak-anaknya, anak-anak penguasa, ya, gubernur ketika itu, maka beliau menolak.
Beliau menolak sampai akhirnya beliau clash dengan gubernur tersebut dan beliau diusir keluar dari Naisabur ketika itu. Kisahnya masyhur. Maka lihat bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak mau menghinakan ilmu. Yani siapa yang al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang. Karena itulah termasuk perkara-perkara yang mengurangi berkahnya ilmu. Ada tatkala para guru sudah keluar dari tempatnya mendatangi mereka yang diajar. Ya, ini hukum asalnya tidak dibenarkan, hukum asal. Artinya nanti akan bisa keluar kalau ada pengecualian. Tapi hukum asalnya itu nggak dibenarkan seorang guru mendatangi murid. Bukan begitu ilmu itu diambil. Ya, bukan itu ilmu, bukan seperti itu ilmu itu diambil. Sejak dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para alim ulama, para tabiin, mereka yang melakukan rihlah, ada namanya rihlah. Mereka yang keluar ke rumah para guru. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jumlahnya ribuan orang datang ke rumah beliau, mulai dari subuh sampai maghrib. Pagi hari beliau mengajarkan hadis. Setelah itu di siang harinya beliau mengajarkan lughah, bahasa Arab. Setelahnya beliau mengajarkan tafsir. Semuanya di terasnya. Dari Ibn Abbas datang ke sebuah tempat. Mereka datang ke rumah guru. Dan ini setidaknya sampai tahun-tahun mungkin awal-awal 90-an. Subhanallah di negara kita masih seperti itu. Orang mau ngaji datang ke guru ngaji, datang ke rumahnya guru ngaji. Diajari adab di sana, angkatkan air gurunya. Ya, angkat air dulu baru ngaji, diajar adab. Demikianlah kita mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Ya, datang ke guru, ya, datang ke pesantren yang di situ gurunya tinggal, mau belajar datang ke sana. Maka di antara hal-hal yang pada dasarnya tidak sesuai dengan sifat ilmu tersebut, ya, kayak sekarang misalnya privat-privat. Ya, ini bukan kita tidak katakan terlarang ya. Ya, karena nanti akan disebutkan kalau ada hajat tidak ada masalah. Tapi pada dasarnya ilmu itu bukan dia yang datang ke rumah, kita yang keluar menjemput ilmu tersebut. Itu asal keberkahan. Siapa yang ingin mendapatkan berkah, komitmen dengan cara para ulama terdahulu. Dengan apa? Menjemput ilmu. Menjemput ilmu. Nah, maka dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala di sini, wala yudhilluhu bidhahabihi wa masyihi ila ghairi ahli. Maka jangan dia merendahkan ilmu dengan membawa ilmu tersebut menuju kepada orang yang bukan ahlinya min abna'i dunia, dari para pengejar dunia. Yani dia asalnya fokusnya ngejar dunia. Fokusnya apa? Ngejar dunia. Itu fokusnya. Cuman sekali-sekali ada siraman rohani, acara ngumpul-ngumpul, panggil ustadz. Ustadznya datang. Jangan hinakan ilmu. Ya. Oke lah kalau sekali-sekali, tapi kalau hal tersebut dibiarkan begitu terus, ya, ini tidak menghormati ilmu. Mereka adalah abna'ud dunia, pengejar dunia. Bukan dilarang mengajari mereka, bukan. Ya. Tapi ilmu nggak dihinakan seperti itu. Apalagi kalau ada tendensi tertentu, ya, ini donatur, ini bisa dapat ini dan ya bisa membantu dakwah, berlindung di balik alasan-alasan seperti itu. Ini bukan perkara yang layak untuk ilmu direndahkan seperti itu. Mereka kalau mau belajar datang ke masjid setidaknya. Kalaupun tidak mau datang ke guru, datang ke masjid. Bukan guru yang datang ke rumahnya. Ya, guru datang membawa terkesan kayak pegawai, ya. Subhanallah. Ini perkara yang tidak layak. Maka seorang yang ketika dia punya ilmu, dia harus mulia dengan ilmunya. Jangan dia merasa rendah di hadapan penguasa. Jangan dia merasa rendah di hadapan orang-orang yang memiliki harta. Ya, dakwah di tangan Allah Ta'ala, dia yang akan menolongnya. Bukan penguasa yang akan menolong dakwah, bukan juga orang-orang yang memiliki harta. Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dia hinakan ilmunya di hadapan para penguasa dan di hadapan orang-orang yang memiliki harta. Dan para ulama, ya, lihat bagaimana sirah mereka. Dan Shadaqah Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala, walau anna ahlal ilmi sonahum walau azzamuhu fin nuhusi la'udzima. Seandainya orang berilmu itu memuliakan, menjaga ilmu mereka, niscaya ilmu yang akan menjaga mereka. Seandainya mereka menjaga ilmu mereka, niscaya ilmu akan menjaga mereka. Dan seandainya mereka mengagungkan ilmu dalam hati mereka, niscaya mereka akan dimuliakan oleh orang. Tanpa mereka mengusahakan untuk dimuliakan. Dan Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, inni la uhrimul fawaid, ya, bahwa saya terkadang
malas, tanda kutip begitu ya, malas untuk menyampaikan suatu faidah, suatu hadis yang belum pernah mereka dengar, hanya gara-gara ada satu orang yang tidak beradab di antara murid-murid ini. Ada satu orang hadir, malas. Ya. Kenapa? Dia tidak layak menerima. Orang yang tidak beradab kepada guru, tidak beradab kepada dirinya, tidak beradab kepada ilmu, nggak layak menerima ilmu. Secerdas apapun dia, sekuat apapun hafalannya, ilmu nggak bisa dihinakan dengan diserahkan kepada orang yang tidak beradab. Ya, kata beliau, itu hukum asal yang kita sebutkan tadi. Kemudian kata beliau, rahimahullahu taala, fa indat hajatun ila dzalik. Kalau ada kebutuhan untuk ilmu tersebut, tidak bisa didatangi ilmu yang keluar. Seperti yang kita sudah sebutkan tadi, misalnya al-ma'ahid, pesantren-pesantren, di mana orang santri datang, gurunya juga datang di situ. Bukan datang ke rumah guru, tapi gurunya datang, namun berkumpul di suatu tempat karena adanya hajat. Ya, ini lebih memudahkan. Maka ini tidak ada masalah. Atau seperti universitas, gurunya datang, bukan dia didatangi, namun mahasiswanya juga datang di situ, ngumpul di situ, belajar di tempat yang kondusif. Kalau ada hajat seperti ini tidak ada masalah. Atau darurat. Ya, darurat. Nah, awiqtadathu maslahatun diniyah rajihah ala mafsadatin bazlihi, atau ada maslahat keagamaan yang lebih kuat dan lebih besar dibandingkan mafsadat kalau dia menyampaikan ilmu, membawa ilmu keluar kepada pintu-pintu ya orang-orang semacam tadi. Ada maslahat tertentu masalah yang diharapkan mudah-mudahan mereka ada tanda ya bahwa mereka bisa uh, berubah masalah, ataukah hal tersebut bisa menjadi sarana untuk mereka ya memperbaiki diri mereka dan seterusnya dari maslahat rajihah, dengan catatan wahasunat fihi niyatun solihah, ya, dengan catatan juga guru yang datang ke rumah-rumah mereka ini, yang keluar ini, harus punya niat yang baik. Bukan karena kepentingan dengan penguasa, kepentingan proposal, bukan karena kepentingan dana donatur, bukan karena apa-apa. Karena kalau demikian, dia menghinakan ilmunya. Kalau demikian, dia mengukur ilmu tersebut dengan harta, ya, maka dia telah menghinakan ilmu tersebut. Walaupun dia berlindung di balik alasan bahwa ini untuk maslahat dakwah, untuk pengembangan dakwah. Lah, ini alasan yang tidak bisa diterima. Ilmu harus dimuliakan. Qala rahimahullahu taala, kalau demikian keadaannya, wala ba'sa bih. Dengan niat yang baik dan ada hajat, ada darurat atau ada maslahat yang lebih besar, wala ba'sa bih, enggak ada masalah insyaallah taala. Karena itulah kata beliau, wa ala hadza yuhmalu ma jaa'a an ba'di a'immatis salaf minal masyi ilal muluki wa wulatil amri kazuhri wa syafi'i wa ghairihima. Dan kepada makna inilah, yakni karena adanya hajat atau darurat atau ada maslahat yang lebih besar dan diiringi dengan niat yang soleh, kepada makna inilah kita fahami beberapa asar yang warid yang datang dari sebagian ulama as-salaf, di mana mereka berjalan mendatangi pintu penguasa, pintu raja-raja, wulatil umur, para gubernur, seperti Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i, ghairihima. Ini para ulama, dua ulama yang berhubungan dengan pemerintah di zamannya. Karena ada maslahat yang besar. Ada maslahat yang besar. Semacam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau punya hubungan yang erat dengan Umar ibn Abdul Aziz. Ya kan? Khalifah di masanya. Umar ibn Abdul Aziz, beliau seorang ulama. Beliau juga ulama. Dan hubungan antara Az-Zuhri dengan Umar ibn Abdul Aziz, beliau dari sisi riwayat ini, beliau berdua adalah qarin, ya, qarin, satu tabaqat, ya. Dan Umar ibn Abdul Aziz memerintahkan Az-Zuhri untuk menghimpun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada yang bertanya, ini Az-Zuhri ke pemerintah, Asy-Syafi'i juga demikian. Nah, kita katakan mereka mendatangi pemerintah tersebut, membawa ilmu kepada mereka dikarenakan ada hajat atau karena darurat atau karena ada maslahat besar yang mereka pandang, dengan niat mereka terjaga tetap ikhlas, bukan untuk merendahkan ilmu. Ya. Namun sekali lagi, ini bukan asal. Asalnya ilmu nggak dibawa kepada pintu penguasa. Ilmu nggak dibawa ke pintu orang-orang kaya. Lah, itu hukum asalnya ilmu. Siapa yang butuh ilmu, dia yang datang. Hormati ilmu tersebut, agungkan ilmu tersebut. Datangi dia. La ala annahum qasadu bidzalika fudul al-aghradi dunyawiyah. Ini kata beliau. Az-Zuhri, Asy-Syafi'i dan selainnya mereka tidak memaksudkan sama sekali untuk memperoleh fudul,
al-aghrad ad-dunyawiyah, tendensi duniawinya tertentu. Tidak sama sekali. Murni untuk apa namanya? Maslahat yang besar. Wa kadzalika idza kana al-ma'tiyu ilaihi min al-ilmi waz-zuhdi fil manzilati al-'aliyah wal mahalli ar-rafi'i fala ba'sa bit-taraddudi ilaihi li ifadatihi. Asalnya siapa yang mau belajar datang ke guru. Namun ada juga kejadian guru yang mendatangi muridnya untuk mengajari dia. Katakan di sini kata beliau, demikian pula kadzalika idza kana al-ma'tiyu ilaihi. Ya, demikian pula kalau yang didatangi itu yakni si murid ini memiliki ilmu dan kezuhudan, memiliki fi manzilatil aliyah, berada di jenjang yang tinggi dalam hal ilmu dan zuhud. Wal mahallir rafi' dan dia memiliki kedudukan yang besar, yakni si murid ini. Fala ya ini kedudukan dalam agama, kedudukan dalam ilmu, bukan kedudukan dalam dunia, enggak. Ya. Yani murid yang belajar ini dia orang yang berilmu. Memang dia sudah memiliki potensi besar. Ya, potensi besar untuk bisa menjadi alim. Maka tidak ada masalah. Kalau guru memandang, oh dia kesulitan datang kepada saya, sudah saya datang ke rumahnya. Dia ini potensi besar kalau dia cerdas. Maka saya yang akan mengajar dia. Yang seperti ini kata beliau, fala ba'sa bitaraddu ilaihi ifadati. Maka tidak ada masalah guru yang pulang balik untuk mengajarinya. Faqad kana Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala yamshi ila Ibrahim ibni Adham wa yufidu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau sebagai guru, beliau mondar-mandir ke rumahnya Ibrahim bin Adham untuk mengajari dia. Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar, ya, rahimahullahu taala. Ya, beliau yang mengatakan innallaha la yansuruha innallaha la yarfa'ul bala an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rihlati ashabil hadis. Ini Ibrahim bin Adham. Sesungguhnya Allah taala akan mengangkat musibah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat rihlahnya ahlul hadis. Nah, ini contoh guru mendatangi murid karena muridnya ini punya potensi besar untuk menjadi seorang alim. Wa kana Abu Ubaid yamshi ila Ali bin al-Madini yusmi'uhu waribal hadis. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, salah seorang ulama pakar dalam yang punya kitab Gharibul Hadis. Ya, Abu Ubaid rahimahullahu taala. Beliau yang datang kepada Ali bin al-Madini untuk memperdengarkan kepada dia hadis-hadis yang di dalamnya ada lafaz-lafaz gharib, kemudian beliau jelaskan. Ya, jadi Abu Ubaid guru, Ali bin al-Madini murid. Siapa Ibnu al-Madini? Ya kan? Siapa Ali bin al-Madini? Satu-satunya manusia di dunia ini yang Al-Bukhari merasa saya berada di levelnya. Kata Al-Bukhari saya berada di bawah levelnya. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, mastasghartu nafsi illa inda Ali bin al-Madini. Saya tidak pernah memandang diri saya lebih rendah dibandingkan yang lain dalam hal keilmuan, kecuali kalau berhadapan dengan Ali ibn al-Madini. Maka lihat potensi yang dimiliki oleh Ibn al-Madini, Abu Ubaid yang datang mengajarinya. Ini kita katakan sekali lagi, di luar asal. Di luar asalnya. Asalnya tidak demikian. Asalnya ilmu itu didatangi, bukan didatangkan. Ya, bukan didatangkan. Nah, dan bukan perkara yang terlarang tentu saja. Kalaupun didatangkan juga bukan dikatakan haram, tidak boleh secara mutlak, tidak. Tapi keberkahan ilmu yang berkurang. Dan bukankah keberkahan yang kita cari dalam ilmu? Ya, keberkahan yang kita cari, karena keberkahan inilah yang membuat ilmu itu bermanfaat. Siapa yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, banyak hafalan, namun tidak berberkah ilmunya, maka dia akan meninggal dengan membawa ilmunya tanpa ada yang mewarisinya. Tidak ada manfaatnya ilmunya. Walaupun dia mengetahui banyak ilmu. Namun ketika dia ilmu yang didapatkan tersebut kurang diberkahi oleh Allah Ta'ala, maka dia akan meninggal dengan membawa ilmunya. Tidak tersisa dari namanya sama sekali. Nah, maka manfaat dari suatu ilmu adalah ketika dia meninggal dan ilmunya masih senantiasa diajarkan. Itulah manfaat yang besar. Dan manfaat hanya diperoleh dengan al-barakah. Dan barakah diperoleh dengan al-adab. Nah, summa qala Ibnu Jama'ah rahimahullah as-salis. Adab yang ketiga dari seorang pengajar kepada dirinya pribadi. An yatakhallaqa bizuhdi fid dunya. Hendaknya dia itu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Wattaqallulu minha biqadri al-imkani alladhi la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi. Dan taqallul
apa namanya, ya, semaksimal mungkin, ya, at-taqallul, cukup mengambil sedikit dari dunia, biqadril imkan, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa namanya kondisi, alladzi la yadurru bi nafsihi au bi iyalihi. Ya, patokan minimalnya adalah yang penting tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan keluarganya. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Nah, subhanallah, ini perkara yang apa namanya selayaknya tentunya untuk diusahakan. Ya. Dan ini adab, membaca adab-adab yang seperti ini dari para ulama, ya, menjadi bahan introspeksi diri bagi setiap orang. Bahwa ini kita baca bukan, kita membaca sifat-sifat para ulama, bukan membaca dongeng yang tidak mungkin ada di kehidupan sekarang. Bukan membaca kisah seorang manusia super yang makanannya lain dengan kita. Mereka manusia biasa. Dan apa yang ada pada mereka, yang mereka lakukan, bisa dilakukan juga oleh orang sekarang. Tapi itulah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tihi man yasha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hendaknya seorang pengajar berlaku zuhud terhadap dunia. Ya, apa itu zuhud terhadap dunia? Az-zuhud kepada dunia, terhadap dunia bukan meninggalkan dunia tentunya. Ya. Az-zuhud, ya, kata para ulama, sebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan selainnya, az-zuhud itu mencakup 3 hal. Zuhud terhadap dunia, zuhud di dunia ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah ayyajtaniba al-maharim, menjauhi semua yang diharamkan. Ya, menjauhi semua yang diharamkan. Yang kedua, ayyajtanibal makruhat, menjauhi semua yang dimakruhkan. Semua yang dimakruhkan. Dan yang ketiga, ayyajtaniba fudulal mubahat. Ya, fudula al-mubahat, menjauhi, ya, meninggalkan perkara-perkara yang al-fudul. Al-fudul itu apa ya? Kelebihan. Kelebihan dari perkara yang mubah. Ini perkara yang mubah diambil sesuai dengan kebutuhan. Kapan lewat dari kebutuhan itu namanya fudul. Misalnya, setiap orang hanya butuh 1 jam tangan. Kalau dia punya 2, ini namanya fudul. Sudah kelebihan dari mubah. Kalau dia butuh 1 dan dia punya 2, itu enggak zuhud. Kenapa? Karena termasuk konsekuensi zuhud. Tapi kalau 2 yang pertama kan jelas ya. Zuhud meninggalkan yang haram, harta haram dan seterusnya, itu jelas. Yang makruh juga demikian. Mubah, artinya tidak berdosa tapi makruh, itu juga ditinggalkan. Itu juga ditinggalkan. Nah, yang ketiga ini adalah fudulul mubahat. Dia mubah, tapi ketika dia sifatnya fudul, kelebihan dari yang dibutuhkan, nah ini tidak termasuk zuhud. Ya. Tidak termasuk zuhud. Maka zuhud itu bukan pakaiannya compang-camping, bukan apa namanya, pakainya enggak teratur, rambutnya acak-acakan, bukan itu zuhud. Enggak punya rumah, bukan itu zuhud. Ya. Zuhud adalah engkau meninggalkan semua yang haram, meninggalkan semua yang makruh, dan meninggalkan kelebihan dari perkara yang mubah. Kelebihan dari perkara yang mubah. Nah, itu az-zuhud. Kalau memang dia butuhnya 2 motor dan dia punya 2, itu tidak melanggar kezuhudan. Walaupun dia punya 2 motor, kenapa? Memang kondisi dia, keluarganya mungkin membutuhkan 2, masalah. Kalau dia punya mobil, belum tentu tidak zuhud. Bisa jadi dia tetap zuhud kalau memang mobil tersebut sebatas dalam perkara yang memang dia butuhkan dalam kehidupannya. Maka zuhud tidak identik dengan tidak memiliki harta. Lah. Ya. Maka zuhud adalah tidak memiliki kelebihan dari perkara yang mubah. Ya. Dan ini tentunya akan lahir dari seorang thalabatul ilm kalau dia memahami hakikat dari dunia ini. Dia memahami hakikat dari dunia ini. Dan saya nasihatkan untuk membaca kitab Az-Zuhud war Raqaiq dalam Sahih Muslim, di akhir jilid-jilid terakhir Sahih Muslim. Ya. Untuk menanamkan sifat zuhud terhadap dunia. Sifat zuhud terhadap dunia. Bahwa apa yang dia butuhkan dari dunia silakan dia ambil sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Waruziqa kafafan, kata Nabi SAW. Dia diberikan rezeki yang cukup, enggak kurang.
nggak kurang, tapi cukup. Tentunya kecukupan ini sifatnya subjektif, yakni apa sifatnya nisbi maksud saya. Keluarga kecil, keluarga besar, yang berapa anaknya tentunya berbeda-beda. Ya, maka tidak ada patokan dalam masalah ini. Yang jelas patokannya zuhud adalah menjauhi semua yang haram dari dunia, menjauhi semua yang makruh dari dunia, dan menjauhi kelebihan dari al-mubahat. Fudulul mubahat. Ya. Tidur, mubah. Kebanyakan tidur, enggak zuhud. Tidur itu mubah. Tapi kebanyakan tidur enggak zuhud. Makan mubah. Kebanyakan makan lebih dari yang dibutuhkan. Ya. Lihat Nabi SAW sepanjang beliau hidup 63 tahun, beliau tidak pernah makan kenyang kecuali kalau makan rombongan dengan para sahabat. Maka makan kenyang tidak ada masalah. Tapi bukan keseringan. Bukan sering. Nah, karena yang menjadi kebutuhan adalah yang penting tidak lapar. Dan berbeda antara tidak lapar dengan kenyang. Kan begitu. Berbeda. Nah, tidak lapar itu selesai pada titik tertentu dan dia tambah lagi dia akan menjadi kenyang. Nah, kalau keseringan kenyang ini menafikan zuhud. Karena kenyang itu lebih dari yang dibutuhkan. Susah, ya memang susah. Karena bukan perkara yang mudah, perkara yang mudah hal tersebut. Ini teorinya. Nah, yang berbicara juga belum tentu bisa mengamalkannya dengan baik. Tapi ini teorinya, mudah-mudahan banyak yang bisa mengamalkan. Mudah-mudahan banyak yang bisa mengamalkan. Dan apa namanya, keadaan dunia ataupun uh, hakikat dari dunia ini ya digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat. Dalam banyak riwayat, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggembleng, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk karakter para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, menanamkan dalam diri mereka akan rendahnya dunia tersebut, sampai hal tersebut menjadi naluri mereka, bukan lagi sekedar sifat, tapi naluri. Kita bisa dapatkan banyak riwayat Nabi SAW mengingatkan tentang dunia itu bagaimana, dunia itu bagaimana. Ya, didudukkan oleh Nabi SAW, para sahabat difahamkan, ya, tentang bagaimana Nabi SAW memperumpamakannya dengan kambing cacat yang mati, bagaimana Nabi SAW memperumpamakan dunia seperti apa namanya, uh, uh, perempuan yang sudah tua, bagaimana Nabi SAW memperumpamakan dunia sebagai sesuatu yang hulwatun khadirah, ya, manis lagi hijau, sebagai ujian bagi kalian. Ditanamkan hal tersebut, ya, berulang-ulang di dalam hati para sahabat sampai zuhud terhadap dunia menjadi karakter atau bahkan naluri mereka. Suatu ketika para sahabat radhiyallahu taala an, ya, mendapatkan kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau harta dan beliau membagi-bagikannya kepada sahabat muhajirin dan tidak membagikannya kepada sahabat ansor. Namanya sahabat ansor orang-orang miskin, ya, mendapatkan hal seperti itu, dapat kabar seperti itu, ya sangat manusiawi kalau ada bentuk apa ya, kok begini sih gitu ya, kok begini, bukan mempertanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuman iya, namanya manusia, orang miskin, ada orang bagi-bagi harta, satunya dapat, satunya nggak dapat, itu perkara yang manusiawi sekali dari para sahabat. Maka apa, para sahabat Ansor ini semuanya kemudian sepakat, ayo kita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita minta juga bagian kita. Ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya, maka mereka pun rombongan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan demo ini, ya, bukan demo, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sampai atau mereka sampai di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, belum lagi mereka menyampaikan, mengutarakan tujuan mereka, ya. Maaf, nggak ada permintaan masuk di grup apa di ini, nggak ada, mungkin internet, Allah Allah. Nah, belum lagi mereka mengutarakan tujuan mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang lebih dahulu mengatakan, ya, saluni u'tikum, mintalah kepada kalian, aku akan beri. Ya. Belum lagi mereka meminta, padahal ini datang sudah luar biasa, bertekad pengen minta. Sampai di sana belum mereka mengatakan keinginan mereka, Nabi sudah bersabda dari luar, saluni u'tikum, minta kepada saya akan beri. Wah, ini yang ngomong Nabi nih.
Nabi tidak mungkin dusta. Seandainya setiap orang di saat itu, setiap sahabat mengatakan, ya Rasul, saya minta satu gunung emas, mungkin Nabi bohong, pasti akan dikasih oleh Allah. Nabi tidak mungkin bohong. Nabi sudah bersabda, saluni u'tikum, minta kepadaku, saya akan beri. Ya, saya akan beri. Nah, maka lihat ketika ada ucapan umum dari Nabi SAW di mana mereka punya opsi untuk mendapatkan dunia dan akhirat, apa yang mereka katakan langsung naluri mereka keluar. Ya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah istaghfirullah, lebih memilih akhirat. Ya Rasulullah ampunilah kami. Padahal tadi sudah ngebet betul pengen harta. Tapi sampai ketika tiba di sana, diperhadapkan dengan akhirat, sudah langsung sirna semua yang diinginkan tadi. Ada peluang di depan kita ini. Nabi bilang, minta kepadaku, saya akan beri. Sudah langsung hilang dunia semua. Langsung apa? Minta istighfar. Dan mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang diperoleh oleh orang-orang tadi yang dapat harta itu. Allahumma gfir lil ansar wali abna'il asar wali abna'i abna'il ansar. Diminta ampunkan 3 generasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa namanya? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan mental mereka. Karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu taala di masa beliau, ya, ketika Nabi SAW sudah wafat, sudah terbuka pintu-pintu harta, ya, yang diingatkan oleh Nabi SAW, kelak pintu harta akan terbuka, ya, fatanafasuha kama tanafasuha fatuflikakum kama ahlikathu, dan seterusnya. Beliau radhiyallahu taalaan Abu Hurairah meludah, ya, pada kain apa katun, kainnya mahal ketika itu, ya. Jadi beliau mau meludah, kemudian ya sama seperti zaman dahulu yang meludah mereka orang-orang Arab di kain, kalau tidak mungkin di tanah, di kain. Beliau buang dahat, ya, pada kainnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bakhin yatamakhatu Abu Hurairah fi katan. Wah, wah, sudah jagoan sekarang Abu Hurairah. Sudah meludah di kain semacam ini. Padahal dulu kata beliau, saya pernah apa namanya? Berbaring, kesakitan karena kelaparan, guling-guling di depan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada sebagian sahabat yang pergi menginjak leher saya karena dia kira saya gila, saya kerasukan. Padahal itu karena saking laparnya. Iya. Sampai ketika mereka terbuka dunia kepada mereka, mereka nggak tergoda sama sekali. 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau 23 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggembleng mereka. Sebagian antara mereka lebih sedikit lagi. Abu Hurairah cuma 4 tahun digembleng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup untuk tidak tergoda dengan futuhat harta yang yang datang ke Madinah ketika itu dalam jumlah yang banyak. Kekuasaan kaum muslimin, ya. Dan kata sebagian sahabat, saya adalah satu dari 7 orang yang berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa siapa namanya. Yang kami ketika itu hanya makan daun. Yang daun ini adalah makanan kambing, ya. Dan kami makan daun ini dalam perang dalam keadaan apa? Sambil luka apa? Bibir kami berdarah karena ada duri-durinya sedikit. Dan inilah kami sekarang. Setiap orang dari 7 orang itu yang berperang bersama Nabi SAW sekarang menjadi gubernur di berbagai negeri. Iya. Telah dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang talabatul ilmi yatakhallaqu bizuhdi fid dunya, harus berakhlak untuk zuhud terhadap dunia. Maka jangan karena dakwah, karena apa namanya, hal-hal yang berkenaan dengannya, kemudian terbuka pintu di dunia di hadapannya, kemudian dia mengejarnya. Kemudian dia apa? Mengejarnya. Betapa banyak orang-orang yang meninggalkan dakwah kemudian beralih dari, ya, kemudian mengumpulkan harta. Di antara ucapan yang sering, ya, diucapkan oleh apa namanya Syekh Muqbil rahimahullahu taala, yang sering sekali diulang oleh Ustadzuna Dzulqarnain hafizahullahu taala, yang paling kecil ini, faedah terkecil adalah akan rendahnya dunia. Maka penuntut ilmu dan ini satu paket, tidak bisa
Nggak bisa menjadi penuntut ilmu kalau nggak zuhud kepada dunia. Para ulama di zaman dahulu punya harta dinar, ya berdinar-dinar, ratusan dinar, bahkan sampai 1.000 dinar. Orang kaya, tapi mereka habiskan dalam menuntut ilmu. Kata beliau rahimahullahu taala, ayatakhallaqa bizuhdi fid dunya wa taqallul minha biqadri imkan. Yani bukan juga membuat dirinya kelaparan atau kemudian saya pergi belajar kemudian menelantarkan keluarganya di belakang. Nggak boleh. Dia punya kewajiban memberi nafkah. Tapi saya mau belajar lah, siapa suruh nikah? Gitu. Kalau mau saya belajar, jangan terganggu dengan yang lain. Fokus. Jangan kemudian menabrakkan dua kewajiban yang sama-sama wajib. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan juga membahayakan apa? Orang lain, keluarganya. Ketika dia pengen zuhud, ya, saya ini, oh nggak usah lah. Akhirnya yang mendapat mudarat mungkin anaknya, mungkin istrinya dan semacamnya. Bukan itu yang diinginkan dengan zuhud. Zuhud adalah tetap mengambil dari perkara dunia, perkara yang mubah, tapi kata beliau biqadri al-imkan alladzi la yadurru min nafsi, yang tidak membahayakan dirinya. Apa-apa yang dibutuhkan sih? Makan 3 kali sehari, pakaian berapa lembar, berapa banyak, ya sendal berapa banyak, misalnya sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada masalah. Zaman sekarang penuntut ilmu, apalagi di zaman sekarang, dia butuh laptop, dia butuh HP, dia butuh kuota yang banyak, dia silakan, tidak ada masalah. Zuhud tidak bertentangan dengan semua itu. Kenapa? Itu kalau dia tidak punya bisa memudaratkan dirinya. Maksudnya kalau dia seorang pekerja penuntut ilmu, dia bisa banyak kehilangan ilmu kalau tidak memiliki hal seperti itu. Masalah, misalnya ya, sekedar contoh saja ini. Nah, dia bisa sakit kalau nggak makan 3 kali sehari. Dia masalahnya, ya masalah. Aubiyali atau keluarganya. Maka tetap dia penuhi semuanya sesuai dengan qadrul hajah. Kapan lebih dari yang dibutuhkan, itu namanya fudul. Dan konsekuensi zuhud adalah meninggalkan fudulul mubahat. Perkara-perkara mubah yang sudah lewat dari batas kebutuhan. Fa inna ma yuhtaju ilaihi lidzalika alal wajhil mu'tadil minal qana'ah laisa yu'addu minad dunya. Kata beliau rahimahullah, karena apa yang dibutuhkan, ya, apa yang dibutuhkan berupa hal-hal yang bisa memberikan apa namanya, yang bisa menghilangkan mudarat dari dirinya, kelaparan masalah dan semacamnya, au biyalih atau pada keluarganya. Ya. Alal wajhil mu'tadil, selama dia mengambil dari perkara dunia itu kadar yang mu'tadil, seimbang, sesuai dengan kebutuhan. Ya, minal qanaah, diiringi dengan sifat qanaah, yakni merasa cukup, laisa yu'addu minad dunia. Maka itu enggak teranggap apa? Teranggap dari dunia. Tidak teranggap dari dunia. Iya. Kata beliau rahimahullah, yakni maksudnya itu bukan teranggap kamu mengejar dunia, bukan teranggap kamu mencintai dunia, tidak. Itu kebutuhan. Ya. Itu kebutuhan. Itu bukan teranggap mengejar ataupun mencintai dunia, masalah. Ya. Kata beliau, wa aqallu darajatil alim an yastaqdiral ta'alluqa bid dunya. Dan derajat terendah seorang alim, derajat terendah seorang alim adalah dia mengotori dirinya dengan hal-hal yang berkenaan dengan dunia. Li'annahu a'lamun nas bi khissatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa kasrati ta'abiha wa nasabiha. Karena kalau dia orang berilmu, maka selayaknya dia adalah orang yang paling tahu. Pasti dia adalah orang yang paling tahu akan rendahnya dunia, bahayanya fitnah dunia, cepatnya sirna itu dunia, banyaknya kelelahan dan rasa capek yang diperoleh untuk mendapatkan dunia. Dia adalah orang yang paling tahu. Maka kenapa dia mau mengotori dirinya dengan hal tersebut? Fahuwa ahaqqu bi'adamil iltifati ilaiha wal istighalu bihumumiha. Maka dia adalah orang yang paling berhak, paling layak untuk tahu, ya, paling layak untuk tidak menoleh kepada dunia dan tidak menyibukkan diri dengan berbagai macam apa namanya kesedihan, humum, ya, berbagai macam bentuk emosi yang melibatkan dunia ini. Nah, qala rahimahullah wa an Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu, law usi liaqalin nasi surifa ila zuhad. Ya, seandainya saya apa namanya memberikan wasiat kepada manusia yang paling, maka saya wasiat arahkan kepada orang-orang zuhud. Mereka lah orang-orang yang berakal.
Orang yang zuhud terhadap dunia. Falaita syi'ri man ahaqqu minal ulama bi ziyadatil aqli wa kamalihi. Maka siapakah ya orang yang lebih layak ya dikatakan memiliki tambahan akal, memiliki akal yang sempurna kecuali para ulama. Dikatakan di sini lau usi liaqalin nas. Seandainya saya ingin menyerahkan hartaku, mewasiatkan sesuatu kepada manusia yang paling berakal, maka pasti dia adalah orang zuhud. Saya akan serahkan kepada orang zuhud. Karena orang zuhud inilah orang yang paling berakal. Kenapa paling berakal? Disebutkan salah satu alasannya. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, "Law kanatid dunya tibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa, lakana yanbaghi lil aqili itharul khazafil baqi ala tibril fani. Fa kaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqi." Ya, kata beliau rahimahullahu taala, kata Yahya bin Mu'adz, seandainya dunia itu ibarat tiber, emas atau perak. Seingat saya tiber ini emas kalau nggak salah, wallahu a'lam. Seandainya dunia itu ibarat emas, tapi akan hancur pada akhirnya. Ada emas, setiap hari dia berkurang, tiap hari berkurang, sampai habis, jadi debu, sirna, hilang. Seandainya dia emas, tapi akan habis. Seandainya dunia itu adalah emas, namun dia akan sirna, yafna, fana. Sementara akhirat itu hanyalah khazaf, ya, hanyalah khazaf. 6 kemungkinan yang diinginkan di sini semacam kayu, ya, ini yang kalau mau dibandingkan dengan tiber tidak ada artinya. Dibandingkan dengan emas enggak ada artinya. Dia sekedar khazaf. Ya. Tapi ya bekal, tapi dia kekal, tinggal terus. Tidak berkurang-kurang. Tidak berkurang-kurang. Iya. Maka seandainya kata beliau rahimahullahu taala, ya, seandainya dunia itu bagaikan emas, ya, tapi apa namanya dia sirna. Sementara akhirat itu bagaikan khazaf. Khazaf tembikar, ya, maknanya tembikar ternyata. Khazaf tembikar. Namun ya bekoh, tidak akan hancur-hancur, tidak akan hilang, tidak akan sirna. Kalau disuruh pilih nih emas, kamu pilih mana? Emas memang berharga, tapi nanti sedikit-sedikit dia akan apa namanya? berkurang sampai sirna. Nah, ini di depan kamu pilihan yang kedua tembikar. Dia memang tembikar, tapi begini terus, tidak akan berkurang, tidak akan sirna. Kata beliau, lakana yambaghi lil aqil isarul khazafil baqi ala tibril fani. Maka sudah selayaknya kalau dia orang berakal, dia akan lebih memilih tembikar, tembikar tapi baki, kekal, apa ada dibandingkan, ya. Itu konsekuensi berakal. Memilih yang walaupun kurang kurang berharga, tapi setidaknya dia akan ada terus, kita miliki terus. Berbeda hilang pada akhirnya. Maka berakal tentunya seandainya dunia diibaratkan sirna, yang akan sirna, dan akhirat itu bagaikan tapi tetap ada, maka orang yang berakal selain pilih akhir. Lebih memilih apa? Khazaf, tembikar ini. Fakaifa, maka bagaimana lagi? Wad dunya khazafun fani wal akhiratu tibrun baqin. Maka bagaimana lagi? Kalau dunia itu sudah dunia, dia juga khazaf, dia juga tembikar, yakni rendah, dan fanin, dia akan sirna. Sementara akhirat itu tibr, yang bakin, yang akan tetap kekal. Maka tidak ada opsi. Mungkin kalau tadi, oh emas, ada, tapi tembikar. Mungkin masih ada kepikiran. Nah, tapi ini dunia akhirat, dunia itu ibarat tembikar, sudah tembikar, kurang berharga, akan hilang juga, dan akhirat itu emas, sudah berharga dan kekal. Tanyakan pertanyaan seperti ini kepada orang, kayak jelas jawabannya ini. Jelas saya pilih yang ini. Ya. Jadi sampai sini ya. Ini salam dari Yahya bin Mu'adz.
diri, maka yang masih belajar dia mempunyai mungkin untuk yang sedikit dari perkara Allah alam. Nah, naktafi insyaallah taala sampai adab yang ketiga. Nah, insyaallah taala adab yang keempat kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, mulai ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimuna mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tafadhalu.